Kata transpersonal terdiri dari dua kata yaitu trans yang berarti melewati dan personal yang artinya diri manusia. Secara bahasa, psikologi transpersonal berarti psikologi yang mempelajari dimensi yang melewati diri manusia. Psikologi transpersonal adalah pemikiran psikologis yang berfokus pada aspek spiritual manusia. Psikologi transpersonal mempelajari pengalaman transpersonal seperti pengalaman puncak, keadaan trench, keadaan kesadaran yang berubah, pengalaman mistik, dan perkembangan spiritual. Lajowi dan Shapiro 1999 menyatakan bahwa psikologi transpersonal merupakan ilmu yang mempelajari potensi tertinggi manusia dengan mengakui, memahami, dan merealisasikan kesatuan kesadaran spiritual dan transenden. Transpersonal termasuk bidang ilmu yang sifatnya normatif, yaitu ilmu yang secara aktif mendorong transformasi pada diri manusia. Namun demikian, hal itu bukan berarti psikologi transpersonal tidak memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah. Pertama, faktor sosial, budaya, dan politik di Amerika Serikat. Saat itu, banyak bermunculan gerakan kontra budaya yang menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kondisi dan budaya yang diterapkan selama ini. Perempuan menginginkan persamaan hak dalam banyak konteks kehidupan yang berbeda, termasuk konteks sosial, budaya, hukum, ekonomi, seni, dan politik. Adanya keberatan dan tuntutan dari minoritas untuk perlakuan yang adil, dan munculnya kesadaran di kalangan masyarakat Amerika untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang baru, di luar kebiasaan budaya Amerika saat itu. Pada saat itu, publik Amerika menjadi tertarik pada spiritualitas di samping spiritualitas yang berkembang di antara mereka. Faktor yang kedua yaitu penggunaan psychedelic drugs. Dari awal 1960-an hingga pertengahan 1970-an, itu dikenal sebagai era psychedelic. Era psychedelic ditandai dengan meluasnya penggunaan obat psychedelic drugs. Meluasnya penggunaan obat halusinogen yang dapat mengubah persepsi, kognisi, dan kesadaran seseorang seperti LSD, halusinogen, dan meskalin. Faktor yang ketiga yaitu ketidakpuasan terhadap aliran pemikiran sebelumnya. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap munculnya psikologi transpersonal adalah ketidakpuasan terhadap behaviorisme, psikoanalisis, dan juga psikologi humanistik. Ketiga aliran tersebut sama-sama tidak tertarik dengan dimensi spiritual manusia yang menjadi fokus psikologi transpersonal. Behaviorisme selain tidak membahas pengalaman spiritualitas, juga tidak tertarik dengan bahasan mengenai perilaku beragama. Psikoanalisis sebenarnya sudah membahas spiritualitas dan keberagaman. Namun, bagi psikoanalisis, pengalaman spiritual itu hanyalah ekspresi dari konflik ketidaksadaran dan merupakan salah satu bentuk gangguan mental. Rogers yang merupakan salah satu penting dari psikologi humanistik pun mempunyai pandangan bahwa agama itu tidak baik bagi kesehatan mental seseorang. Ide psikologi transpersonal sendiri sebenarnya sudah muncul dari masa-masa sebelumnya. Nama-nama seperti Richard Maurice Backe 1837 sampai 1902, William James 1842 sampai 1910, Carl Gustav Jung 1875 sampai 1961, dan Roberto Assagioli 1888 sampai 1974 adalah nama-nama yang disebut-sebut pernah menyampaikan pemikiran yang berhubungan dengan psikologi transpersonal. William James disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan istilah transpersonal pada tahun 1905.
William James sudah menyampaikan pendapatnya bahwa meneliti fenomena keagamaan merupakan suatu yang mungkin diteliti dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Seperti halnya James, Carl Gustav Jung pun memiliki pandangan positif terhadap spiritualitas dalam bahasan psikologi. Jung mengkritik Freud yang memandang pengalaman spiritual sebagai salah satu bentuk dari gangguan mental dan individuasi, yang dikatakan Jung sebagai tujuan utama dari manusia, sebenarnya merupakan pencarian psikospiritual untuk mendapatkan kemanusiaan yang utuh dan terintegrasi secara psikologis. Richard Maurice Backe, 1837–1902. Richard Maurice Backe adalah seorang psikiatris berkebangsaan Kanada. Ia lahir pada tanggal 18 Maret 1837 dan dikenal dengan bukunya yang berjudul Cosmic Consciousness. Teori Backe mengenai Cosmic Consciousness diawali dengan pengalaman mistik yang dialaminya sendiri. Ketika sedang membaca puisi, ia merasa tiba-tiba dikelilingi cahaya dan kegembiraan. Lalu sepulang itu, Backe merasakan mental exaltation, yaitu perasaan sejahtera, bahagia, penting, dan kuat. Dan hal itu dirasakan sampai 6 minggu. Ia kemudian melakukan penelitian dan sampailah pada pemikiran bahwa kesadaran manusia itu ternyata bertingkat, yaitu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama simple consciousness, kedua self consciousness, dan yang terakhir cosmic consciousness. Dalam bukunya, Backe menjelaskan bahwa simple consciousness merupakan kesadaran sederhana yang juga dimiliki binatang. Kesadaran terhadap apa yang dilihat atau didengar, kesadaran terhadap anggota tubuh yang dimiliki, termasuk kesadaran sederhana. Self-consciousness merupakan kesadaran manusia pada umumnya. Kesadaran terhadap identitas diri, proses berpikir, perasaan, dan lain-lain. Dan terakhir, cosmic consciousness merupakan kesadaran puncak yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Cosmic consciousness merupakan kesadaran akan kehidupan dan tatanan alam semesta yang ditandai dengan peningkatan derajat moral, perasaan melayang, kegembiraan, kesenangan, pengertian moral, rasa keabadian, dan kesadaran akan kehidupan yang kekal. Robert Assagioli lahir di Venice, Italia pada tahun 1888 dan meninggal pada tahun 1974. Ia pernah belajar psikoanalisis dari Carl Gustav Jung dan menunjukkan ketertarikannya terhadap pemikiran William James. Assagioli terus mengembangkan idenya mengenai psikosintesis dan pada tahun 1926 ia mempublikasikan bukunya yang berjudul A New Method of Treatment Psychosinthesis. Secara bahasa, psikosintesis berasal dari 2 kata Yunani, yaitu psycho dan sintesis. Psycho berarti jiwa atau self, sedangkan sintesis berarti to put together, atau the combining of various parts to form a coherent whole. Berdasarkan makna bahasa tersebut, psikosintesis sepertinya hendak memahami jiwa manusia secara utuh dan holistik. Secara istilah, psikosintesis merupakan psikologi yang memandang manusia secara utuh, baik fisik, emosi, mental, maupun spiritual. Psikosintesis tidak hanya berusaha menganalisis jiwa manusia, tetapi juga berupaya melakukan sintesis sehingga manusia bisa dipahami dengan baik dan berkembang secara holistik, baik secara individual dan interpersonal. Assagioli dengan psikosintesisnya mempunyai pandangan tersendiri mengenai model jiwa manusia. Model jiwa manusia psikosintesis kemudian diilustrasikan dalam bentuk diagram telur. The Egg Diagram itu menunjukkan beberapa pemahaman Assagioli mengenai jiwa manusia. Yang pertama, bentuk oval tersebut merupakan batas dari personal unconsciousness, dan yang di luar bentuk oval tersebut adalah collective unconsciousness, seperti yang diistilahkan oleh Carl Gustav Jung.
Yang kedua, spektrum ketidaksadaran versi Assagioli terdiri dari 3 level, yaitu lower unconscious, yang terdiri dari pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan yang ditekan ke alam bawah sadar, namun secara tidak sadar kadang berpengaruh terhadap fungsi kesadaran. Middle unconscious terdiri dari elemen psikologis yang mudah diakses ke dalam kesadaran. Pada middle unconscious, inilah semua pengalaman diintegrasikan dan merupakan fondasi bagi kepribadian seseorang. Higher unconscious berisi potensi-potensi luhur yang dimiliki manusia, keinginan akan makna, kebutuhan aktualisasi diri, pengalaman puncak, spiritualitas, relasi dengan Tuhan, kesatuan dengan alam semesta adalah potensi-potensi luhur yang mengisi higher unconscious. Higher unconscious inilah yang menjadi fokus psikosintesis, tidak seperti psikoanalisis yang lebih fokus pada lower unconscious. Yang ketiga, garis putus-putus yang membedakan antara level kesadaran menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak disadari memiliki potensi untuk dapat disadari, dan sesuatu yang disadari pun berpotensi untuk tidak disadari. Bukan hanya itu, hal-hal yang tidak disadari juga dimungkinkan memberikan pengaruh besar terhadap kesadaran ataupun sebaliknya. Yang terakhir adalah psikosintesis membedakan antara aku, personal self, dan diri, transpersonal self. Aku merupakan pusat dari kesadaran dan keinginan dan merupakan proyeksi dari diri. Aku selalu menjadi subjek yang menyadari dan tidak pernah menjadi objek dari suatu pengalaman. Akulah yang menyadari sensasi, kognisi, ataupun emosi. Berbeda dengan aku, diri mampu menyadari sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang disadari oleh aku. Diri mampu menyadari pengalaman masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dirilah yang mampu menyadari pengalaman spiritual dan keagamaan, perasaan bermakna, pengalaman kreatif, dan lain-lain. Yang pertama ada Kenneth R. Wilber, lahir pada tanggal 31 Januari 1949 di Oklahoma City, berhasil menempatkan sarjananya dan magisternya di University of Nebraska. Pada tahun 1960-an, merupakan era dari psikodelik, yaitu dimungkinkan adanya perubahan kesadaran seseorang dengan menggunakan media tertentu, seperti obat, seni, spiritual, dan lain-lain. Nah, Wilber ini tertarik dengan fenomena ini, lalu berusaha mencari metode yang reliable untuk bisa masuk ke dalam kesadaran itu. Tahun 1973, ia berhasil menyelesaikan bukunya yang berjudul The Spectrum of Consciousness. Di buku ini, dia menjelaskan bahwa kesadaran manusia itu diibaratkan spektrum dengan panjang gelombang yang berbeda-beda levelnya. Dan menurutnya tidak ada satupun pendekatan psikologi yang bisa menjelaskan spektrum kesadaran dengan baik. Lalu dia mengusulkan integral psikologi yang menjelaskan spektrum kesadaran manusia itu. Teori integral adalah metode pengkajian dalam menyelesaikan segala masalah. Nah, sehingga teori ini juga bisa disebut dengan theory of everything, dengan 4 perspektif yang dipetakan dalam 4 kuadran akal, al-kuadran al-level. Menurutnya juga, semua pengalaman manusia itu bisa dipahami dengan menggunakan 4 kuadran ini. Nah, setiap kuadrannya itu diberi nama holon. Artinya, secara stimulan, apapun di satu sisi bisa merupakan satu entitas yang mandiri atau individual. Namun di sisi lain juga merupakan bagian dari entitas yang lebih besar atau kolektif. Relasi antara individu dan masyarakat merupakan salah satu contoh yang dapat menggambarkan itu. Dapat 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas, termasuk dalam memahami manusia. Yaitu yang pertama ada individual interior,
subjek atau intensional, lalu ada kolektif interior, intersubjektif atau budaya, lalu ada individual eksterior, itu ada objektif atau behavioral, dan yang terakhir ada kolektif eksterior atau interobjektif atau sistem sosial. Dapat 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas, termasuk dalam memahami manusia, yaitu yang pertama ada individual interior, subjek atau intensional, lalu ada kolektif interior, intersubjektif atau budaya, lalu ada individual eksterior, itu ada objektif atau behavioral, dan yang terakhir ada kolektif eksterior atau interobjektif atau sistem sosial. Ada Stanislav Grof. Grof lahir pada tanggal 1 Juli 1931 di Cekoslovakia. Grof merupakan seorang psikiater dan pernah menjadi kepala penelitian psikiatri di Maryland Psychiatry Research. Pada tahun 1970-an, ia mendirikan sekaligus menjadi presiden International Transpersonal Association. Fokus penelitian Grof itu adalah mengenai non-ordinary state of consciousness. Grof pertama kali tertarik dengan NOS pada tahun 1950-an. Waktu itu ia meneliti manfaat klinis dari halusinogen LSD dan ingin mengetahui apakah halusinogen LSD bisa digunakan untuk kepentingan terapi. Nah, hasil penelitiannya, Grof kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa pemberian serangkaian LSD sangat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Pemberian LSD memungkinkan terapis masuk ke alam bawah sadar klien dan mengakses memori-memori yang tertimbun dan menjadi sumber utama dari gangguan yang dialami oleh klien. Ada 2 kontribusi besar Grof, yaitu mengembangkan holotropic breathwork dan meneruskan gagasan Otto Rank mengenai prenatal dan perinatal psikologi, yaitu pengalaman dalam rahim ibu dan selama proses kelahiran punya dampak psikologis terhadap anak. Awalnya Grof melakukan penelitian psikodelik, yaitu penelitian pengaruh LSD terhadap jiwa, kemudian mengganti LSD tersebut dengan teknik pernapasan dan kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan holotropic breathwork. Holotropic breathwork ini dianggap dapat mengakses ketidaksadaran seperti halnya LSD yang dapat melakukannya. Holotropic breathwork merupakan salah satu teknik eksplorasi diri dan psikoterapi yang memungkinkan kita memasuki dan mengakses ketidaksadaran. Kita bisa mengakses ketidaksadaran baik ketidaksadaran pada domain prenatal ataupun domain transpersonal. Holotropic breathwork dikembangkan bukan hanya berdasarkan pada hasil-hasil penelitian mutakhir dalam psikologi atau psikiatri, tapi juga berdasarkan praktik ritual dan spiritual yang bisa digunakan dalam berbagai budaya. Holotropic breathwork mengkombinasikan beberapa cara yang juga bisa digunakan dalam berbagai budaya, antara lain pernapasan, musik yang mengunggah, dan kerja tubuh. Yang terakhir ada Robert Frager. Frager lahir pada tanggal 20 Juni 1940. Frager juga mendapatkan gelar PhD pada bidang psikologi sosial di Harvard University pada tahun 1967. Frager adalah pendiri The Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975 dan kemudian menjadi Sofia University. Frager pun pernah menjadi presiden The Association of Transpersonal Psychology pada tahun 1981. Frager memeluk agama Islam dan menekuni psikologi Sufi pada tahun 1985. Dia dikukuhkan sebagai mursyid. Frager banyak menulis buku-buku, diantaranya Personality and Personal Growth,
bersama James Ferdinand, Heart, Self, and Soul, The Sufi Psychology of Growth. Disinilah Frege menuliskan perspektifnya tentang psikologi Sufi. Psikologi yang berbasis Islam. Sejak pertama manusia, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, sudah ada yang namanya agama. Dari agama itu pula sudah memberikan pemahaman, penjelasan mengenai hakikat dan karakteristik manusia, hingga muncul psikologi yang dibangun berdasarkan agama tertentu, seperti Islamic psikologi, Christian psikologi, dan Buddhist psikologi. Psikologi Islam, Bastaman 1995, Ancok dan Ansori 2008 mengemukakan bahwa psikologi Islam adalah psikologi yang dilatar belakangi berdasarkan pandangan manusia menurut Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah. Psikologi Islam tidak hanya terbatas pada aspek biologis, psikologis, dan sosial, tetapi juga aspek rohani dan spiritual masuk ke dalam kajian psikologi Islam. Menurut Baharudin, dimensi spiritual adalah sisi jiwa yang mempunyai sifat-sifat ilahiyah atau ketuhanan dan memiliki kemampuan untuk menarik dan mendorong dimensi-dimensi lainnya hingga bisa mewujudkan sifat-sifat Tuhan yang ada dalam dirinya. Apakah dimensi spiritual bisa diteliti secara ilmiah? Dalam kajian psikologi transpersonal, dimensi spiritual bisa dikaji secara ilmiah, tetapi ilmiah di sini bukan ilmiah yang menganut saintis. Menurut pakar-pakar yang mengukur kebenaran ilmiah hanya dengan standar materialisme dan rasionalisme. Kemudian ada latar belakang kemunculan psikologi Islam. Muncul pada tahun 1980-an yang dikemukakan oleh Ismail Rozi Al-Faruqi yang mempunyai kekhawatiran terhadap kondisi umat Islam yang pada masa itu berada dalam titik terendahnya, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya. Dengan demikian, Al-Faruqi mengemukakan idenya tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dan membentuk International Institute of Islamic Thought pada tahun 1981 dan memberikan perubahan dengan mengubah sistem pendidikan, dan salah satunya adalah dengan Islamisasi pengetahuan modern. Kemudian latar belakang kemunculan psikologi Islam tak luput dari salah satu tokoh, yaitu Malik Babikir Badri. Malik Babikir Badri lahir tahun 1932 dan sampai sekarang. Badri dianggap sebagai garda depan tokoh yang mengembangkan psikologi Islam. Karya dan kritik Badri yaitu dalam buku The Dilemma of Muslim Psychologists tahun 1978. Dalam buku tersebut, Badri merasa gelisah hingga mengkritik kepada psikolog muslim yang tidak kritis dalam menerima dan menggunakan psikologi modern yang dilatar belakangi berdasarkan konsep manusia yang tidak lengkap dan kurang relevan dengan nilai-nilai Islami. Menurut Badri, dalam kritiknya, psikolog muslim pada masa itu sangat mengikuti apapun gagasan yang disampaikan oleh psikologi modern. Kritik Badri dalam hal lain seperti mengkritik aliran behaviorismenya Watson, psikoanalisis Freud, hingga client-centered therapy Rogers. Nah, adapun perkembangan psikologi Islam sudah berkembang pesat di berbagai belahan dunia, bahkan sudah diakui oleh psikologi modern. Menurut penelitian dalam 10 tahun terakhir oleh penelitian Hakui, Khan, Kesa, Farzi, dan Rothman 2016, ada 5 tahapan perkembangan psikologi Islam. Di antaranya, yang pertama, adanya penyatuan antara model psikologi barat dengan keyakinan dan praktik Islam. Kemudian ada penerimaan terhadap sejarah psikologi Islam. Terus
ada kemunculan konsep teoritis yang dijadikan landasan dan kerangka psikologi Islam, adanya perkembangan serangkaian teknik intervensi atau psikoterapi yang menggunakan perspektif Islam, dan terakhir, adanya pengembangan penelitian instrumen pengukuran. Nah, kemudian bagaimana sih perkembangan psikologi Islam di Indonesia sendiri? Wacana pengembangan mulai terlihat pada tahun 1990-an, kemudian pada tahun 1992, Keluarga Muslim Psikologi Universitas Gadjah Mada menerbitkan jurnal yang bernama Kalam. Dan dalam kurun waktu 27 tahun ada banyak buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang sudah dihasilkan. Kemudian banyak loh forum yang sudah terbentuk seperti ada Asosiasi Psikologi Islam, Konsorsium Keilmuan Psikologi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan lain sebagainya. Baik, demikianlah pemaparan materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.